itu salah satu lah, saudara-saudari. Dan untuk memulakan relasi ataupun hubungan di dalam persahabatan yang baik, tentu kita mulakan dengan berkenalan, dan tentu cara kita berkomunikasi ataupun merespon orang yang sudah kita kenal dengan orang yang belum kita kenal memang tidak sama. Kalau orang yang sudah kita kenal itu kita langsung berani juga. Kita berani karena kita kenal kepribadian dia. Kita berani menggasa, kita berani meluapkan sesuatu karena kita mengenali dia. Tapi kalau setakat kenal saja, tidak dapat mengenali secara mendalam, itu mungkin kau dikatakan salah, tidak enam, kau meluapkan sesuatu. Karena saudara-saudari meluapkan sesuatu yang secret, yang di dalam hati kepada orang yang kau baru kenal, yang kau tahu sudah spesial, tentu sekali kita pun tidak berani berkomunikasi atau menyatakan sesuatu yang pribadi kepada orang itu, kecuali orang yang benar-benar tak kenal. Seperti juga dalam pembacaan Injil yang baru kita dengar sebentar tadi, di mana Yesus coba untuk menilai sejauh mana pengenalan orang terhadap dirinya. Dinyatakan di dalam Injil tadi ada yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan dia Elia, ada juga Yeremia, atau salah seorang dari nabi. Nah, inilah yang dinyatakan oleh orang-orang di Filipi ketika itu, orang-orang yang mengikuti dia sampai ke daerah Filipi. Namun Yesus tidak berpuas hati dengan jawaban itu, karena dia ingin membuktikan siapa dia sebenarnya di depan mereka. Lalu dia bertanya kepada murid-muridnya yang sentiasa bersama-sama dengan dia dari mula, dan apakah katamu, siapakah aku ini? Dan salah seorang muridnya yang bernama Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menerima jawaban Petrus. Itu adalah benar tentang dirinya. Namun jawaban Petrus itu tidak dapat dia nyatakan kalau bukan daripada kenyataan dari Bapa di surga. Bagaimana boleh terjadi, saudara-saudari? Daripada kesaksian kebaikan yang Yesus lakukan dalam sepanjang perjalanan mereka, sepanjang kebersamaan mereka bersama dengan murid-murid. Bukan daripada cakap Tuhan saja, tetapi dari iman, kepercayaan. Karena dia melihat, dia boleh menyembuhkan orang buta, yang mati boleh dihidupkan. Dia berbelas kasih. Nah, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Dari situ Petrus melihat itu, melihat apa yang Yesus lakukan. Jadi itulah Yesus tidak mengharapkan ataupun suatu jawaban yang melalui kekuatan pikiran manusia. Kemampuan Petrus dapat memberikan jawaban seperti itu karena dia menyatakan kepadanya oleh Bapanya di surga. Saudara-saudari, walaupun Petrus memberi jawaban yang benar bahwa Yesus adalah Mesias, namun Petrus masih mengenal Yesus itu adalah Mesias yang duniawi. Saudara-saudari, jika pada saat ini Yesus bertanya kepada kita, siapakah aku ini? Dalam pribadi kita, agak apa jawabannya?
yang kita kenal itu? Siapa Yesus dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita hanya tahu ya Yesus, tapi kita tidak mengenal Dia. Konsep tahu dan mengenal itu berbeda, saudara-saudara. Kalau dengan kata-kata kita dapat mengatakan dengan panjang lebar tentang siapa Yesus itu. Kalau kita berbicara, Dia selalu begini. Tetapi secara pribadi, personal, kita belum tentu dapat menyatakannya secara pribadi. Tuhan Yesus tidak mengharapkan ataupun menginginkan jawaban yang hanya bergantung kepada kekuatan pikiran manusia. Yang Tuhan Yesus inginkan jawabannya adalah yang lahir dari pengenalan kita di dalam hidup bersama dengan Dia. Nama Yesus itu bukan hanya nama untuk disembah dan dipuji, tetapi nama Yesus adalah nama Allah yang hidup, yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebab itu jikalau Tuhan Yesus bertanya kepada kita, siapakah aku ini? Dan kita menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kalau kau sebut cara begitu saja, dalam kenal begitu saja, tahu begitu saja. Tetapi jika kata-kata itu hanya dari mulut kita, maka tidak ada sesuatu yang berarti dari apa yang kita katakan. Tetapi jika ucapan kita itu lahir dari hati iman akan pengenalan dan pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, dinyatakan di dalam Injil Matius ayat yang 19 berbunyi begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Rahasia kehidupan di dunia ini dan rahasia kehidupan surgawi ada pada tangan Yesus. Sebab itu, untuk menjadi seorang yang betul-betul mengenali Yesus, kita perlu melihat mata iman kita, bukan secara luar. Sebab itu ada banyak orang yang mengakui, saya Kristen, saya Katolik. Tetapi apakah saudara-saudara kita dapat menunjukkan seperti mana yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita? Bagaimana hidup Katolik itu? Bagaimana hidup kekristenan itu? Melalui perintah-perintahnya, kita mengikuti segala hukum-hukumnya, perintah-perintahnya untuk melakukan kebaikan. Kita dikehendaki menuntut agar kita serupa dengan apa yang Yesus buat pelayanan di dunia ini. Diteruskan melalui rasul-rasul dan seterusnya kita yang sehingga pada saat ini. Sebab itu dikatakan akan membina gereja yang kukuh, yang tidak akan binasa dan tidak akan mengalami maut. Kitakah yang penerus iman itu, saudara-saudara? Oleh karena itu, kita menerima Yesus sebagai Mesias, bahwa Yesus itu adalah Kristus, yang berarti diurapi di dalam 3 tugasan, yaitu sebagai Nabi, Imam, Raja. Dia adalah Nabi, Imam, Raja yang sebenar. Dia adalah Yesus adalah boleh dikatakan, boleh kita ungkapkan dalam cara sederhana, dia adalah Nabi, Imam, dan Raja.
yang hidup dan kekal sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, secara sederhana dapat dikatakan bahwa Yesus itu adalah imam yang menyatakan kasih-Nya dengan pengampunan dosa yang diberikan kepada kita. Dia adalah nabi yang menyatakan kepada kita kebenaran surgawi yang sejati. Dan dia adalah raja yang berkuasa selama-lamanya. Dan inilah firman Tuhan-Nya yang ingin disampaikan kepada kita pada saat ini. Orang yang mengenal Yesus dengan benar adalah orang yang mau dikuduskan, mau disucikan oleh Tuhan. Orang yang ingin mengenal Yesus dengan benar adalah orang yang mau menghidupi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita. Dan dia adalah orang yang seorang itu harus mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada pimpinan dan bimbingan Tuhan. Saudara dan saudari, semoga firman yang kita dengar pada hari ini menguatkan iman kita untuk terus mengenalinya dengan mentaati perintah-perintahnya dan melakukan kehendak-Nya. Dan bukan hanya mengenal daripada kata-kata yang lahir daripada mulut saja, tetapi lahir dari hati iman kita bahwa Yesus itu bukan hanya nabi, bukan hanya imam, bukan hanya raja, tapi dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang penuh dengan cinta kasih dan damai. Semoga perkongsian kita pada pagi hari ini akan menguatkan lagi iman kita untuk terus mengenali Yesus. Tetapi sebelum itu kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Kita harus kenal diri kita. Di situ baru kita dapat merasakan Yesus dalam kehidupan kita. Apakah saya melakukan yang terbaik dalam kehidupan saya? Adakah saya melakukan seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan saya? Jika saudara-saudari melakukan satu hal yang baik dalam kehidupan saudara-saudari, itu sudah menunjukkan kita sudah mengenal Yesus. Kita sudah mengenal Yesus dengan mata iman kita. Kalau kita melakukan kebaikan, membantu, menolong, karena kesempatan inilah Tuhan memberikan kepada kita waktu masa. Sebab itu, mari kita gunakan waktu dan masa ini dengan sebaik-baik mungkin. Semoga Tuhan sentiasa memimpin perjalanan kehidupan kita sesuai dengan pengenalan kita akan Yesus. Dan Dia juga mengenali kita, tiap-tiap pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.